Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan osilasi dan gelombang. Yang pertama, osilasi. Osilasi adalah sebuah variasi periodik terhadap waktu dari suatu hasil pengukuran. Osilasi sering juga dikatakan sebagai vibrasi atau getaran. Contohnya, perahu kecil yang berayun naik turun, pandu jam yang berayun dari kiri ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain. Osilasi harmonis sederhana. Osilasi harmonis adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan dengan banyak getaran rendah dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka gerakannya disebut osilasi atau getaran. Contohnya, ayunan di taman juga menjadi contoh karena gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya. Hubungan periode dengan frekuensinya. Hubungan periode dengan frekuensinya adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi frekuensi sinyal, maka periodenya semakin kecil. Sebaliknya, jika periode semakin besar, maka frekuensinya semakin besar. Di mana frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Keterangan P frekuensi. Satunya AC. Apa tuh AC? T. Bentar. P. AC kan frekuensi satu. T sama dengan periode, artinya sekon. Baca sudah. Soal frekuensi yang suatu getaran adalah 5 Hz. Kan A periode getaran, B banyaknya getaran selama 2 menit. Jawab saat A. T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 5 Hz sama dengan 0,2 sekon. B. Diketahui T sama dengan 2 menit sama dengan 2 kali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Ditanya N, jawab F sama dengan N per B. F sama dengan T per N sama dengan N per T. Jadi 5 Hz dikali 120 sekon sama dengan 600 getaran. Pengertian gelombang. Yang pertama, gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya gelombang membawa energi. Yang kedua, jenis-jenis gelombang. Secara umum hanya terdapat 2 jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromekanik. Pengertian gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalanan sebuah gelombang. Contoh gelombang mekanik: gelombang yang terjadi pada tali jika salah satu ujungnya digerak-gerakan. Kedua, gelombang yang terjadi pada permukaan air jika diberikan pusikan padanya, misalkan dengan menjatuhkan batu di atas permukaan air kolam yang tenang. Ya, itu farmasi bersama. Kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa parameter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitude, dan kecepatan. Sumber gelombang elektromagnetika adalah sebagai berikut: osilasi listrik, sinar matahari yang menghasilkan sinar inframerah, lampu merkuri yang menghasilkan ultraviolet, menebakkan elektron dalam abu ampa pada topik logam yang menghasilkan sinar X, digunakan untuk rentgen, inti atom yang tidak stabil yang menghasilkan sinar gamma. Contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut: gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar inframerah. Sedangkan berdasarkan arah hambatan dan getarannya
dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal yaitu gelombang gelombang pada selingki yang contoh gelombang longitudinal, gelombang pada selingki yang diikatkan kedua ujungnya pada statik, kemudian diberikan bisikan pada satu ujungnya. Yang pertama, panjang gelombang dari gelombang transversal. Panjang gelombang adalah pada suatu gelombang sama dengan jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode. Yang kedua, panjang gelombang dari gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, satu lambda terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Contoh soal. Contoh soal, sebuah gelombang memiliki frekuensi sebesar 200 Hz dengan kecepatan seramatan sebesar 20 meter per sekon. Berapa panjang gelombang tersebut? Diketahui F sama dengan 200 Hz, V sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya lambda. Jawab. Lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 20 per 200 sama dengan 0,1. Jadi panjang gelombang adalah sebesar 0,1 meter. Sebuah gelombang memiliki panjang gelombang sebesar 0,1 meter dengan jarak suatu gelombang sebesar 2 meter. Berapa banyak gelombang? Diketahui lambda sama dengan 0,1 meter, S sama dengan 2 meter. Yang ditanya N. Lambda sama dengan S per N. 0,1 sama dengan 2 per N. N sama dengan 2 per 0,1. N sama dengan 20. Jadi banyak gelombang tersebut adalah 20. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.